Lab, selamat datang di episode Sigma, skill ilmu dan gagasan buat mahasiswa. Nah, di kali ini adalah episode perdana Sigma. Nah, kita akan membahas topik yang relevan buat mahasiswa. Kenalin, aku Silvi yang akan menemani Sobat Lab di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu tentang metode analisis yang sangat populer dalam penelitian kuantitatif, khususnya dalam skripsi, tesis, maupun penelitian lainnya, yaitu partial least square atau PLS. Nah, pada topik kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sudah ahli dalam bidang penelitian ini. Beliau adalah Ibu Ani. Bu Ani, selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi. Mungkin Ibu bisa perkenalan diri terlebih dahulu kepada Sobat Lab. Oke, baik. Halo Sobat Lab, terima kasih sudah bergabung di sini. Saya Bu Ani Wilujeng Suryani dari Departemen Akuntansi FEB UM dan bidang kepakaran saya di akuntansi keuangan dan keperilakuan. Secara pengalaman untuk menggunakan PLS ini sudah saya gunakan ketika saya disertasi. Waktu itu masih Smart PLS yang versi jadul. Sekarang sudah yang versi 4. Oke, nah jadi Bu Ani ini adalah dosen Departemen Akuntansi yang sudah melakukan banyak sekali penelitian dan publikasi, artikel. Nah, tentunya beliau akan memberikan kita penjelasan maupun gambaran secara detail tentang Smart PLS. Mungkin bisa kita langsung ke topik utama yang akan kita bahas. Karena topik yang kita bahas ini adalah Smart PLS. Saya mau bertanya nih Bu, gambaran secara umum atau secara sederhana Smart PLS itu seperti apa ya Bu? Oke, jadi Smart PLS itu adalah software ya, jadi bukan alat analisis tetapi software. Yang dimana software ini membantu menganalisis hubungan antar variabel, khususnya untuk variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung atau yang sering disebut sebagai laten variabel. Contohnya seperti mengukur kepuasan, mengukur minat. Ini kan tidak ada ukurannya, tetapi bisa diukur dengan menggunakan kuesioner dengan aneka macam indikator. Jadi Smart PLS ini software yang digunakan untuk mengecek apakah indikator yang digunakan itu layak untuk mengukur variabel dan juga mengetahui hubungan antar variabel. Oke, baik. Kemudian saya ini juga sering mendengar istilah SEM. Nah, itu sebenarnya sama atau tidak dengan Smart PLS, Bu? Oke, sebelum membahas ke sana, kita kembali dulu ke riset kuantitatif ya. Riset kuantitatif itu ada dua jenis, satu yang eksploratory, satu yang explanatory. Mbak Sufi tahu nggak bedanya? Belum tahu. Oh, belum tahu, baik. Riset yang eksploratory itu lebih kepada searching pattern dari data, sedangkan yang explanatory itu lebih untuk menguji hipotesis atau menguji teori. Nah, kalau kita bicara riset kuanti, tentu salah satu alat analisanya adalah multivariat statistik yang merupakan aplikasi dari model statistik yang menganalisa secara simultan beberapa variabel. Nah, dari multivariat analisis ini kita punya yang first generation dari alat analisis yang eksploratory seperti faktor analisis, cluster analisis. Nah, kalau explanatory saya yakin Mbak Sylvie pasti kenal, yaitu contohnya adalah regresi. Itu adalah first generation-nya. Nah, di second generation kita juga punya untuk riset-riset yang exploratory itu ada yang namanya PLSM, partial least square structural equation modeling. Tetapi yang explanatory, yang untuk uji hipotesis tadi itu CBSEM, covariant based structural equation modeling. Sehingga SEM dan Smart PLS ini ada dua hal yang berbeda. Jadi SEM itu adalah alat analisis statistiknya, Smart PLS adalah softwarenya. Di mana SEM sendiri dibagi dua, ada yang CBSEM yang untuk konfirmasi teori dan ada yang PLSM yang tujuannya untuk prediksi dan penjelasan varian. Oke, baik. Jadi kalau misal dianalogikan ini, misal SEM ini adalah resepnya, kemudian Smart PLS ini adalah kompor untuk memasak. Apakah seperti itu atau gimana ya Bu? Oke, jadi arah analoginya bisa diterima, tetapi ada sedikit yang perlu saya luruskan. Jadi SEM itu bukan Smart PLS gitu ya. Jadi SEM tadi kerangka analisisnya, sedangkan Smart PLS adalah softwarenya. Nah, salah satu bagian dari SEM adalah PLSM yang merupakan salah satu pendekatan dari SEM begitu. Jadi kalau mahasiswa riset saya pakai SEM Smart PLS, itu mungkin yang dimaksudkan lebih tepat adalah saya menggunakan pendekatan PLSM dengan bantuan software Smart PLS. Betul. Nah, kalau Smart PLS ini kira-kira mulai rame itu sejak kapan, Bu?
Untuk dari penelitian, untuk trendingnya Smart PLS ini sejak tahun 2010, jadi itu sudah mulai trending dengan dimunculkannya Smart PLS yang versi 3. Kemudian kalau di Indonesia sendiri itu kayaknya mahasiswa mulai sering menggunakan Smart PLS ini dari tahun 2020-an. Kemudian kita bisa menggunakan Smart PLS ini dalam kondisi seperti apa dan biasanya direkomendasikan untuk digunakan apa, Bu? Oke, jadi kalau kita bicara Smart PLS itu tentu fokusnya penelitiannya itu harus berfokus pada prediksi atau menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Ya, itu fokus penelitiannya harus ke sana dulu. Nah, kemudian Smart PLS ini bisa digunakan untuk model yang kompleks. Contohnya model yang kompleks itu adalah model yang menggunakan mediasi, moderasi, gitu ya. Itu adalah model yang kompleks. Jadi kalau modelnya sederhana, nggak perlu pakai Smart PLS. Nah, kemudian yang ketiga, variabel yang boleh dianalisa dengan Smart PLS itu yang sifatnya laten, ya, yang tidak bisa diukur secara langsung atau sering disebut sebagai konstruk. Jadi variabelnya abstrak. Nah, kalau misalnya penelitian mahasiswa nih mau mengukur profitabilitas ya, hubungannya dengan misalnya nilai perusahaan. Ini profitabilitas bisa diukur, nilai perusahaan juga bisa diukur, maka ini bukan variabel laten. Sehingga menggunakan Smart PLS itu ibarat mau bunuh nyamuk pakai bom atom, berlebihan gitu ya. Kemudian Smart PLS ini sangat fleksibel karena dia bisa bikin formatnya untuk konstruknya bisa formatif, bisa juga reflektif. Jadi ini bisa digunakan. Kemudian jangan lupa bahwa skala yang sebaiknya digunakan untuk Smart PLS ini bukan yang kategorikan dummy 0 dan 1 gitu ya, tetapi setidak-tidaknya interval. Lebih bagus lagi kalau bisa rasio. Mungkin kalau mahasiswa baru belajar Smart PLS, apa ada tips buat Ibu buat langkah pertama yang bisa dimulai itu dari mana? Ya, tentu langkah pertamanya bukan install software dan langsung ngeklik ya, Mbak ya, gitu ya. Jadi langkah pertama tentu perlu dipahami dulu tujuan penelitian ya, supaya nanti sesuai. Jangan-jangan ternyata nggak perlu pakai Smart PLS bisa, tetapi kalau memang tujuan penelitiannya tepat, model penelitiannya benar gitu ya, boleh menggunakan Smart PLS. Maka langkah pertama tentu belajar dulu supaya tidak salah konsep. Jadi silahkan membaca dulu buku rujukan yang baik terkait dengan Smart PLS, lalu baru kemudian mengaplikasikan ke software. Jadi jangan dibalik, belajar caranya mengoperasikan software dulu, baru belajar konsepnya, ini nanti kebalik. Nah selain itu kalau masih ada kesulitan, tentu ya bertanyalah pada yang ahli. Iya betul. Kalau bedanya outer model sama inner model dalam analisis itu apa, Bu? Oke, jadi outer model itu seringkali disebut sebagai measurement model. Jadi model ini menghubungkan variabel laten, kalau di Smart PLS bentuknya oval, dengan indikator yang bentuknya persegi panjang. Ini hubungan antara laten dengan antara oval dengan persegi panjang, ini adalah outer model. Ya. Jadi contohnya kepuasan pelanggan diukur dengan beberapa indikator, maka latennya adalah kepuasan pelanggan, maka indikatornya ada di persegi panjang tadi ya. Nah, kalau inner model itu hubungan antara oval dengan oval gitu ya, hubungan antar variabel laten. Jadi semacam kalau diregresi hubungan antara X dengan Y-nya. Begitu. Kalau misal outer modelnya itu masih bermasalah, berarti kita belum bisa lanjut ke inner model. Iya betul. Jadi karena outer model itu mengecek kualitas alat ukur, maka sebaiknya kalau bermasalah outer modelnya nggak buru-buru ke inner model. Jadi kalau alat ukurnya aja belum valid dan reliable, maka inner model hubungan antar variabel ini bisa jadi sesat, gitu ya. Jadi harus dicek dulu measurement model, kalau sudah bagus baru lihat ke inner model. Mungkin dari Ibu masih ada konsep lain yang perlu kita ketahui sebagai pemula, terutama buat mahasiswa yang sedang mengerjakan penelitian. Ya, jadi selain tadi konsep ada variabel laten, ada indikator gitu ya, di dalam PLS itu juga ada konstruk yang sifatnya eksogen, endogen ya. Kemudian ada indikator yang reflektif atau yang formatif, ini perlu dipelajari. Selain itu juga jangan lupa memastikan bahwa ketika model ini ada, model penelitian ada, maka dicek validitas dan reliabilitas dari measurement model dulu. Sehingga tidak buru-buru lari ke inner model, melakukan bootstrapping untuk mencari R-square, F-square, dan seterusnya. Kalau saat ini tuh kan mungkin banyak mahasiswa yang memilih Smart PLS. Nah kira-kira itu kelebihannya apa, Ibu?
Ya, jadi Smart PLS ini bukan satu-satunya software yang bisa melakukan analisis untuk PLSN ya, ada yang lain. Tetapi mungkin Smart PLS lebih dipilih mahasiswa karena dia satu mudah dioperasikan, tampilannya menarik, ada warnanya gitu ya, dan mudah dipelajari, kemudian outputnya itu juga mudah diterjemahkan gitu ya, jadi mudah dipahamin outputnya seperti apa. Nah, kalau di lingkungan FEBUM sendiri, apakah mahasiswa dan juga dosen ini juga melakukan penelitian yang menggunakan Smart PLS juga? Banyak ya, jadi udah banyak banget mahasiswa dan juga dosen yang juga menggunakan Smart PLS di dalam risetnya, terutama riset-riset yang terkait dengan data primer ya, seperti kuesioner itu banyak banget yang sudah menggunakan Smart PLS. Ya. Berarti Bu, selain ngerti konsepnya, apakah ada kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa tentunya waktu pertama kali pakai Smart PLS? Ada beberapa ya. Yang paling sering saya temukan adalah mahasiswa itu menggunakan Smart PLS bukan karena tujuan penelitiannya fit dengan model analisisnya ya, tapi karena ikut-ikutan temennya pingin keren gitu ya, regresi mah biasa, pakai sesekali pakai yang namanya PLSN, itu yang paling sering gitu ya. Jadi itu tadi bunuh nyamuk pakai bom atom gitu ya. Kemudian juga kesalahan berikutnya adalah modelnya adalah model explanatory gitu ya, tetapi dibuat model exploratory. Jadi harusnya pakai CBSEM tapi pakainya Smart PLS. Dengan alasan apa? Alasannya karena Smart PLS ini bisa untuk sampel kecil gitu ya. Ya itu dulu gitu ya, mungkin Smart PLS 1 gitu ya. Kita masih konsepnya seperti itu, tetapi sebetulnya sekarang itu sudah ada penentuan berapa sih jumlah sampel minimal yang bisa memanfaatkan Smart PLS. Jadi ada metodenya namanya inverse square root model. Kemudian juga banyak mahasiswa memilih pakai Smart PLS karena alasannya Smart PLS ini nggak butuh data yang terdistribusi normal. Padahal kenyataannya ada outlier itu bisa mempengaruhi hasil. Nah, kemudian kuesioner ya, dalam hal kuesioner tentu perlu dicek validitas dan reliabilitas dari kuesionernya dulu. Yang sering kali kesalahan dilakukan adalah mahasiswa menyatakan bahwa saya sudah ngecek nih validitas dan reliabilitas kuesioner saya, tetapi yang ternyata dilakukan adalah mengecek validitas dan reliabilitas dari measurement modelnya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, yang juga paling sering dilakukan karena ingin dapat angka measurement modelnya bagus, valid dan reliable kan, yang dilakukan adalah menghapus indikator. Nah, padahal indikator ini susah-susah ya kita pikirkan untuk ada, susah-susah kita tanya ke responden untuk mengisi kuesioner, dihapus hanya demi dapat angka yang bagus. Nah, ini yang sering dilakukan. Jadi validitas dan reliabilitas kuesioner ini berbeda ya Bu dengan measurement model? Iya, beda. Jadi kalau kita bicara validitas kuesioner itu kan ada 3 ya, ada content validity, ada construct validity, ada criterion related validity. Itu harusnya diuji dulu sebelum lari ke measurement model. Jadi contohnya content validity itu bisa dengan face validity. Face validity yang bagaimana? Ya kuesioner ini dibacakan ke ahli. Tujuannya apa? Supaya dicek ya, tidak hanya dari sisi bahasa tetapi juga bahwa kontennya memang benar ingin mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian ada juga yang disebut sebagai construct validity dan criterion related validity yang modelnya macam-macam. Ya, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama misalnya dicek nih kalau kuesioner itu dicek korelasi antar indikator masing-masing pertanyaan dengan total dari indikator yang dipakai. Jadi misalnya tadi kepuasan diukur dengan 4 indikator, maka masing-masing ini dikorelasikan dengan total skor dari 4 ini. Apakah korelasinya signifikan atau tidak? Nah, kemudian cara yang lain untuk mengecek bentuk kriteria related validity misalnya adalah dengan melihat faktor loadingnya. Jadi harapannya indikator untuk kepuasan itu hanya akan loading ke kepuasan, tidak loading ke yang lain, misalnya minat gitu ya. Maka ini caranya adalah dicek dengan discriminant validity, memastikan tidak ada cross loading di antaranya. Itu validitas. Kemudian reliabilitasnya itu bisa menggunakan construct alpha. Nah, kalau untuk uji ini di SPSS saja bisa. Ya, jadi untuk validitas bisa pakai korelasi, kemudian uji diskriminan untuk membandingkan loading faktor itu bisa menggunakan faktor analisis. Ya. Sedangkan kalau di measurement model itu mengecek apakah model yang dibangun di dalam penelitian itu sudah fit atau belum, gitu ya. Jadi kalau CBSEM itu yang dipentingkan fitnessnya,
Kalau di LSN tidak terlalu, karena yang dilihat adalah analisis variannya gitu ya. Nah, di dalam measurement model ini dicek macam-macam ya, sama ada validitas dan ada reliabilitasnya. Bisa menggunakan AVE, ada HTMT, ada Fortner-Locker criterion, ada composite reliability, yang itu semuanya sudah ada dan sudah bisa begitu diklik bisa di-run langsung di Smart PLS. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari Ibu Ani, apakah ada pesan yang ingin disampaikan buat mahasiswa ataupun sobat lab yang saat ini sedang melakukan penelitian? Oke, ada. Jadi mengerjakan tugas akhir itu adalah ibarat makan gajah. Mbak Silvi, gimana caranya makan gajah? Makan gajah. Gimana Bu? Nah, gajah itu kan besar ya, maka tidak akan mungkin kita bisa makan gajah dalam sekali makan. Maka harus dicicil kan makannya. Iya. Ya, tugas akhir juga begitu, nggak akan langsung selesai. Tetapi dia harus dicicil. Jadi mengerjakan tugas akhir itu sedikit demi sedikit. Karena progres yang kecil dan terus menerus itu akan lebih membantu. Jangan mengerjakan tugas akhir menanti mood, karena mood tidak akan pernah datang. Ya, kalau mood jalan-jalan cepet, tetapi mood mengerjakan tugas akhir itu tidak akan pernah datang gitu ya. Karena menyebalkan. Jadi tiap hari harus dikerjakan pelan-pelan tetapi konsisten. Dan nanti ketika ada revisi, perlu saya infokan juga nih ke mahasiswa bahwa revisi itu adalah hal yang sangat wajar. Revisi itu bukan aib gitu ya. Jadi kalau diminta sudah sidang ada revisi, segera dikerjakan. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bu Ani sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini dan menjadi narasumber yang sudah membagikan penjelasan konsep maupun teori yang sangat bermanfaat buat mahasiswa dan tentunya sangat relevan buat kita yang sedang melakukan penelitian. Nah, mungkin cukup sekian dari podcast kita di episode Sigma kali ini. Saya ucapkan sampai jumpa.